Bruce Frederick Skinner lahir pada tahun 1904 dan menghabiskan 18 tahun pertamanya di kota kecil Susquehanna di timur laut Pennsylvania. Ketika Fred Skinner yang berusia 18 tahun tiba di Universitas Hamilton, lingkungannya berubah dari kota kereta api Susquehanna, Pennsylvania ke desa kampus Clinton, New York. Setelah lulus dari Universitas Hamilton, Skinner mengikuti kuliah psikologi di Harvard pada tahun 1928 dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan. Sebelum mengambil keputusan untuk kuliah di jurusan psikologi, Skinner berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1932. Beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikiran Skinner antara lain Crozier, Jacques Loeb, C.S. Sherrington, Ivan Pavlov, J.B. Watson, dan Thorndike. Skinner menjalani karir sebagai pengajar di Universitas Minnesota dan pernah ditunjuk sebagai dekan Fakultas Psikologi di Universitas Indiana. Setelah itu, ia kembali ke Harvard dan menerima jabatan sebagai guru besar psikologi di sana. Fred Skinner merupakan penganut pendekatan behavioristik dalam setiap eksperimennya. Aliran behavioristik memahami belajar sebagai proses perubahan tingkah laku teramati yang relatif berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Dalam aliran behavioristik terdapat 4 prinsip. Prinsip pertama yaitu manusia adalah binatang yang sangat berkembang dengan cara belajar yang sama dengan binatang. Kedua, pendidikan merupakan proses perubahan perilaku. Ketiga, peran guru adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Keempat, efisiensi, ekonomi, ketepatan, dan objektivitas merupakan perhatian utama dalam pendidikan. Pengkondisian operan Skinner menurut B.F. Skinner, melalui pengkondisian operan konsekuensi dari suatu perilaku menghasilkan perubahan dalam kemungkinan terjadinya perilaku. Perilaku yang diikuti oleh stimulus yang memberi penghargaan lebih mungkin untuk berulang. Namun perilaku yang diikuti oleh stimulus yang menghukum lebih kecil kemungkinannya untuk terulang kembali. Dalam pandangan Skinner, penghargaan dan hukuman semacam itu membentuk perkembangan. Bagi Skinner, aspek kunci dari perkembangan adalah perilaku, bukan pikiran dan perasaan. Dia menekankan bahwa perkembangan terdiri dari pola perubahan perilaku yang dibawa oleh penghargaan dan hukuman. Fungsi reward. Reward berfungsi sebagai alat pendidikan yang bertugas untuk membentuk motivasi dalam disiplin belajar anak. Pada dasarnya reward diberikan agar anak menjadi senang karena hasil pekerjaannya dihargai. Punishment atau hukuman, menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu preventif dan represif. Preventif atau pencegahan, bertujuan untuk menjaga agar hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses belajar anak tidak dilakukan. Hukuman represif adalah hukuman yang berfungsi untuk mengkoreksi atau menyadarkan anak kepada hal-hal yang baik dan benar dengan tujuan menertibkan kembali. Contoh penerapan pengkondisian operan melalui reward seperti seorang anak yang malas belajar, sehingga orang tuanya menawarkan untuk memberi sebuah hadiah apabila dia rajin belajar. Reward ini akan menjadikan anak giat belajar untuk kedepannya. Contoh penerapan reward untuk anak tidak harus berupa barang, tetapi bisa dengan kalimat pujian seperti "kamu hebat" atau "aku bangga padamu". Penerapan hukuman kepada anak harus sesuai dengan kesalahan yang diperbuat dan harus mendidik.
Contohnya jika anak tidak mengerjakan PR maka bisa diberikan hukuman misalnya dengan mengerjakan tugas tambahan. Dengan begitu anak tetap belajar dan tetap merasa jerah.